sehat ya hari ini. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran PPKN kita. Sebelumnya coba siapkan dulu buku cetak PPKN, kemudian buku catatan dan buku latihannya, serta alat tulisnya. Jika sudah, anak-anak buka buku cetaknya di halaman 35. Nah, hari ini kita mau belajar bab 2 bagian yang C, yaitu kedudukan, sifat, dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, tugas pertama adalah anak-anak baca terlebih dahulu buku cetaknya yang ada di halaman 35 ya, sampai dengan halaman 38. Jika nanti ketika anak-anak membaca mengenai materi hari ini, kemudian menemukan hal yang penting, itu boleh digarisbawahi atau distabilo. Oke, setelah anak-anak membaca, sekarang dengarkan penjelasan dari Mem Yani. C. Kedudukan, sifat, dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional. Sekarang kita akan membahas pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Semua aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib dan aman. Dalam kehidupan bernegara, peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai landasan bagi penyelenggara negara dalam mengambil keputusan dan kebijakan negara, sehingga kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, untuk mewujudkan kepastian hukum bagi penyelenggara negara maupun bagi warga negara. Yang ketiga, untuk menciptakan ketertiban umum baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan selanjutnya, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, berarti Pancasila kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan seperti apa? Jadi, kedudukan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara Indonesia sebagai hukum dasar yang tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yang pertama, pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. Ada dua macam putusan MPR. Yang pertama, ketetapan, yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam maupun keluar majelis. Yang kedua, keputusan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Jadi,
Ketetapan MPR merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR. Fungsi ketetapan MPR adalah sebagai landasan hukum bagi produk hukum yang ada di bawahnya, selama ketetapan MPR masih dinyatakan berlaku. Ketiga, undang-undang. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang merupakan produk hukum bersama antara Presiden dan DPR. Dengan demikian, peraturan dapat dinamakan undang-undang apabila dibuat dan disetujui oleh Presiden dan DPR. Fungsi undang-undang adalah sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pengaturan lebih lanjut secara umum atas dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Perpu dibuat oleh pemerintah dengan hal ikhwal kepentingan yang memaksa dengan ketentuan. 1. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. Kedua, DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. Ketiga, jika ditolak DPR, Perpu harus dicabut. Nah, anak-anak, fungsi Perpu pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada pembuatnya. Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR dalam keadaan normal, sedangkan Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan kepentingan yang memaksa. Sekarang kita akan membahas peraturan perundang-undangan yang kelima, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan presiden. Peraturan presiden bersifat mengatur dan dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsinya dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terakhir yang ada di paling bawah adalah peraturan daerah. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Yang pertama, peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD 1 bersama gubernur. Kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD 2 bersama bupati atau wali kota. Ketiga, peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau yang setingkat. Nah, Nana sudah belajar mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka akan diajukan uji materi. Nah, untuk lembaga yang berwenang dalam uji materi dimiliki oleh dua lembaga negara yang memiliki kewenangan ya. Yang pertama, apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka yang berwenang menguji adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung. Nah, anak-anak sudah bisa ya membedakan dua lembaga negara tersebut dalam kewenangannya.
Lalu bagaimana dengan kita sebagai warga negara? Jadi, setiap warga negara harus mengembangkan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan, baik dalam proses pembentukan, proses pelaksanaan, maupun pengontrolan keterlaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Memi Yani mengenai materi kita hari ini. Nah, Memi Yani akan memberikan tugas kepada anak-anak. Coba sekarang buka buku cetaknya. Sudah? Kalau sudah, kita akan mengerjakan uji kompetensi pengetahuan yang ada di halaman 45 pada buku cetakmu. Anak-anak mengerjakan soal pilihan ganda nomor 11 sampai nomor 20. Ingat, 11 sampai 20 saja. Kemudian yang ditulis pada buku latihan PPKN-mu hanyalah jawabannya saja. Oke ya, jadi soal tidak perlu ditulis, hanya jawaban saja, yaitu latihan soal di halaman 45, soal pilihan ganda nomor 11 sampai dengan nomor 20. Bisa ya? Ingat, ketika mengerjakan latihan soal ini kerjakan dengan teliti. Didengar lagi videonya penjelasan Memi Yani, kemudian dibaca lagi buku cetaknya. Supaya apa? Anak-anak mendapatkan nilai yang baik. Bisa ya semuanya? Oke. Jangan lupa pada buku latihanmu ditulis tanggal pada hari ini. Selanjutnya anak-anak meminta kepada orang tua untuk buku latihannya ditandatangani ya. Minta papa mama untuk tanda tangan buku latihanmu. Nah, jika sudah, Memi Yani cukupkan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Oke, kita bertemu lagi pada video berikutnya. See you!